Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini masih ngebahas putar dunia ternak burung lovebird atau breeding lovebird. Kemarin ada yang nanya kepada saya, Bang, kira-kira bisa nggak sih ternak lovebird dengan sistem yang sangat cepat? Hanya butuh 2 mingguan tapi lovebirdnya bisa bertelur. Saya akan jawab bisa ya, kalau kita tahu caranya atau tahu triknya. Karena ternak lovebird itu bisa menjadi mudah kalau kita tahu caranya dan juga triknya. Tentunya trik dalam perawatannya sehingga lovebirdnya berproduksi terus. Nah, saya akan tunjukkan ada beberapa indukan saya, terutama indukan-indukan yang masih baru, indukan pengganti ya, indukan yang masih dalam proses penjodohan tapi sudah kepantau kawin, bahkan ada beberapa yang sudah bertelur. Nah, ini waktunya sangat cepat sekali nih teman-teman, bahkan kurang dari 2 minggu sudah bertelur. Nah, kira-kira apa tipsnya? Nanti saya akan kupas habis semuanya. Buat peternak pemula, tonton terus sampai akhir, tentunya dari infonya tidak setengah-setengah. Langsung saja nih, kita lihat di belakang ya. Cekidot. Teman-teman, banyak yang nanya nih kepada saya tentang ternak lovebird secara cepat. Artinya dengan waktu hanya sekitar 2 mingguan, apakah bisa ya? Banyak juga yang penasaran nih, saya jawab lewat video kali ini ya. Nanti saya akan jawab semuanya nih. Karena kalau menurut saya ternak lovebird itu gampang-gampang susah nih teman-teman. Bisa menjadi gampang kalau kita paham cara perawatan dan juga paham karakter indukan tersebut. Tapi akan menjadi susah kalau kita tidak paham cara perawatan dan juga karakter dari indukan yang akan kita breeding. Nah, soal ternak lovebird hanya sekitar 2 mingguan, saya jawab sekali lagi bisa ya, asalkan kita tahu caranya dan juga triknya. Karena kalau menurut saya 2 minggu itu waktu yang sudah cukup bagi lovebird yang akan di breeding ya, terutama kalau lovebirdnya sudah benar-benar siap dan juga kondisinya sehat. Nah, bagaimana sih tipnya peternak lovebird hanya sekitar waktunya 2 mingguan sudah bertelur? Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus mempersiapkan indukan. Indukan di sini jangan asal pilih indukan nih teman-teman. Jadi pilihlah indukan yang benar-benar sudah usianya mapan nih. Usia mapan di sini yaitu usia-usia yang sudah siap untuk diternak dan juga sudah siap untuk di breeding. Nah, yang tidak kalah pentingnya indukan di sini harus benar-benar sudah fix sepasang. Jangan belum sepasang ya, artinya biasanya teman-teman itu indukan salah pilih. Artinya biasanya jantan sama jantan atau betina sama betina. Nah, kelihatannya sudah sepasang tapi ternyata setelah dicek ternyata sejenis nih. Ini yang membuat ternak lovebirdnya gagal atau tidak bisa bertelur. Apalagi kalau usianya masih muda ya. Kalau usianya masih muda kita ternak, nah ini bakalan repot nih. Artinya kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu sampai usianya sudah mapan dulu nih. Kalau usianya masih muda kita ternak bakalan lama intinya ya, tidak bertelur nih. Jadi pilihlah indukan yang benar-benar sudah tepat nih teman-teman. Indukannya harus sehat, usianya sudah mapan dan juga benar-benar sudah sepasang. Kalau usianya sudah mapan dan juga sudah sepasang dan juga lovebirdnya sehat, saya yakin ketika diternak akan sangat mudah sekali nih lovebird tersebut mudah untuk bertelur. Apalagi kalau kita paham tip-tip yang lainnya nih. Nah, yang nomor 2 apa sih? Nomor 2, teman-teman harus mempersiapkan kandang yang tepat dan juga nyaman. Nah, bisa pakai kandang koloni atau dicampur ya, beberapa pasang kita campur jadi satu, atau ternak menggunakan sistem soliter atau sepasang-sepasang. Kalau contohnya di tempat saya menggunakan kandang soliter atau sepasang-sepasang. Saya menggunakan kandang kotak. Ini kandang kotaknya kalau kemarin ada yang nanya yaitu ukurannya 60 x 40 cm. Jadi ukurannya cukup sedang ya, nggak terlalu sempit, nggak terlalu luas. Cukup untuk sepasang ya, artinya kalau menurut saya cukup simpel sekali ternak lovebird menggunakan kandang kotak seperti ini karena mudah dalam pemantauan dan juga perawatannya. Kandang kotak ini banyak juga dijual di pasaran, di kios-kios unggas nih teman-teman. Jangan lupa setelah persiapkan kandang kasih juga glodok nih sebagai tempat yang nantinya akan dijadikan tempat untuk bertelur lovebird tersebut. Bisa pilih glodok yang bukaan depan ya atau bukaan samping. Ini tergantung dari teman-teman semua ya, sukanya seperti apa. Yang jelas jangan pilih glodok yang terlalu kecil atau sempit. Biasanya kan ada yang di pasaran glodok-glodok ukuran kecil ya. Ini nantinya
akan susah kalau proses pengecekannya, dan juga lockbednya tidak nyaman karena terlalu sempit. Nah, contohnya nih di tempat saya nih teman-teman, bisa dilihat ya, indukan-indukan saya ini hampir panennya rutin nih, sebulan bisa 2 kali panen nih, artinya 2 mingguan panennya rutin ya. Jadi kalau ada yang nanya ternak laktbed 2 minggu bisa nggak? Saya yakin bisa ya, asal kita paham dari karakter indukan tersebut dan juga paham dari perawatannya. Nah, faktor yang terpenting nomor 3 yaitu faktor pakan. Nah, settingan pakan harus tepat nih. Masing-masing peternak atau breeding biasanya punya settingan pakan tersendiri nih sebagai bahan ya, sebagai bahan sehingga lockbednya cepat bertelur. Kenapa? Kalau settingan pakannya tepat, lockbed tersebut akan produksinya lancar nih. Buat lockbed yang sedang diternak, kebutuhan vitamin dan juga mineral harus terpenuhi nih teman-teman, karena lockbed yang diternak berbeda dengan lockbed yang biasa nih. Lockbed yang diternak ini dipacu untuk terus berproduksi ya, artinya siklusnya sangat cepat sekali, dari mulai bertelur, mengeram, menetas, nanti diambil induk anakannya, dia akan bertelur kembali sehingga nggak ada jeda buat istirahat. Makanya kalau settingan pakannya tidak tepat, maka lockbed tersebut akan mudah stres dan juga produksinya bisa mandek atau gagal produksi. Nah, settingan pakannya apa sih? Kalau settingan pakan di tempat saya, settingan pakan hariannya khususnya buat lockbed yang diternak, satu, saya menggunakan millet putih ya. Cuma karena akhir-akhir ini milletnya sedang mahal, untuk mengurangi biaya produksinya saya ganti dengan gabah. Tidak apa-apa ya, gabah ini hampir sama dengan millet kandungannya. Jadi teman-teman bisa pilih gabah yang harganya lebih murah. Saya juga beberapa kali membuat video tentang manfaat gabah sebagai pengganti millet, nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Yang kedua, saya pakai Canary Seed. Canary Seed ini sangat bagus sekali buat lockbed yang sedang diternak nih teman-teman, karena kandungan mineralnya cukup lengkap. Yang ketiga, pakai kuaci. Biji kuaci ini bagus untuk lockbed yang sedang dibreeding karena dapat meningkatkan birahi lockbed sehingga dia terpacu untuk bertelur. Kuacinya jangan lupa ya, pakai kuaci yang masih mentah. Jangan pakai kuaci yang matang yang dijual di warung-warung. Kuaci yang khusus buat unggas atau buat burung. Banyak nih dijual di kios-kios burung atau kios-kios unggas. Kalau teman-teman kesulitan membeli kuaci, bisa dibeli di online ya. Online shop sudah banyak dalam bentuk kiloan. Sekilonya sekitar 8.000 sampai 9.000 rupiah. Nah, ketiga bahan ini dicampur atau dimix ya, jadi satu sebagai pakan harian. Karena lockbed yang diternak ini biar kondisinya tetap sehat dan juga tetap fit sehingga produksinya lancar. Yang tidak kalah penting tambahannya yaitu kita kasih extra food. Extra food di sini saya menggunakan kangkung yang alami. Kangkung ini fungsinya sebagai extra food ya, atau makanan tambahan untuk lockbed yang sedang diternak sehingga produksinya lancar dan juga terpacu untuk kawin dan bertelur. Pemberian kangkung tidak perlu setiap hari ya. Di saya pemberian kangkung cukup seminggu 3 kali nih teman-teman. Kenapa nggak dikasih tiap hari? Karena kalau dikasih tiap hari, kangkung ini mengandung kadar air yang cukup tinggi, sehingga biasanya kalau dikonsumsi setiap hari takutnya lockbednya mencret nih. Tapi dikasihnya seminggu 3 kali saja nih. Jangan lupa dipotong kecil-kecil biar tidak membusuk di dalam glodok. Kalau nggak dipotong-potong, biasanya cukup banyak sisa nih dibawa masuk ke dalam glodok, bisa membusuk dan mengundang ulat. Kalau dipotong kecil-kecil ini rata-rata habis dan juga tidak ada sisanya nih, sehingga glodoknya juga bersih nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah paham ketiga faktor tersebut ya, saya yakin insya Allah akan cepat nih lockbednya cepat bertelur ya. Kalau di tempat saya seminggu kita full kasih pakan jor ya, pakanan yang tadi, pakanan khusus untuk lockbed yang sedang diternak, kita jor selama seminggu, dan juga kangkung. Setelah seminggu biasanya kita pantau lockbed tersebut sudah mulai kawin. Nah, setelah kawin seminggu, sekitar semingguan dia akan bertelur. Nah, artinya sekitar 2 mingguan kita sudah melihat bahwa lockbednya sudah bertelur.
Kesimpulannya di sini bahwa ternak lakbet hanya menggunakan waktu yang sangat singkat, yaitu 2 minggu. Sangat mungkin sekali ya teman-teman, asal paham dari karakter indukan tersebut dan juga tahu proses perawatannya. Itu aja ya teman-teman, sharing-sharing dari saya tentang ternak lakbet secara singkat 2 minggu sudah bisa bertelur. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan membalasnya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.